Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Nyi Olel. Ketika kalian berkunjung di kota Gandrung, tidak lengkap rasanya kalau tidak berkunjung ke beberapa wisata religi di Banyuwangi. Kota Banyuwangi seakan-akan tidak pernah dilewati oleh peziarah untuk mengunjungi beberapa tempat wisata religi di kota Gandrung ini. Berikut, kami merangkum 7 makam keramat yang ada di Banyuwangi, yang cocok untuk wisata religi Anda. 1. Makam Datok Ibrahim. Datok Malik Ibrahim merupakan tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Banyuwangi dan Bali. Beliau berasal dari Yaman. Pada tahun 1770, beliau datang ke Indonesia untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Makam Datok Ibrahim atau Syekh Abdurrahim ini tidak pernah sepi dari peziarah, baik itu dari dalam kota maupun luar kota. Tidak kurang dari 2000 peziarah setiap minggunya datang dan berziarah di makam beliau. Mereka berdoa untuk mencari keberkahan, meminta kesembuhan. Bahkan tidak sedikit yang datang dengan maksud mencari kesuksesan duniawi. Di tahun 1840, beliau memutuskan pindah ke Banyuwangi hingga wafat pada tahun 1876 dan dimakamkan di tempat ini. Dikisahkan oleh keturunannya bahwa dulunya setiap hari Datok selalu sholat duha di atas laut Muara Kerobokan yang berada di ujung kampung Arab. Dua. Makam Mbah Mas Saleh. Mbah Mas Saleh adalah cendekiawan muslim yang disegani di zamannya. Berbagai gagasan yang pernah dilahirkan beliau dalam bentuk kitab pengetahuan keagamaan, pengobatan, dan pengetahuan ketuhanan. Sayangnya, semua kitab-kitab itu terbakar di tahun 1970-an dikarenakan adanya kebakaran. Beliau adalah guru dari banyak ulama terkemuka di Pulau Jawa. Semasa hidupnya, Mbah Mas Muhammad Soleh merupakan salah satu penyebar agama Islam dengan ajaran tasawuf. Beliau juga dikenal sebagai penasehat Bupati kelima Banyuwangi, yaitu L.T. Pringgokusumo. Beliau merupakan imam pertama di Masjid Agung Banyuwangi. Beliau wafat di tahun 1918 dan dimakamkan di Makam Keramat Manggisan. 3. Makam Surongganti. Makam Buyut Surongganti terletak di Desa Geladak, Banyuwangi. Beliau merupakan tokoh fenomenal dan tersohor karena kesaktiannya, bahkan beliau juga sangat ditakuti oleh Belanda pada zaman dulu. Makam beliau dikeramatkan oleh warga Banyuwangi. Setiap hari, makamnya dikunjungi oleh para peziarah, terlebih lagi di bulan Suro. Mengenai kapan beliau lahir dan wafat, sampai saat ini, belum ditemukan data yang valid. 4. Makam Buyut Saridin. Makam Buyut Saridin terletak di Desa Dukuh, Banyuwangi. Makam beliau dikeramatkan karena beliau adalah leluhur masyarakat di Desa Dukuh. Konon katanya, beliau diyakini sebagai wali penyebar agama Islam yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Salah satu peninggalan dari Buyut Saridin adalah tradisi ritual gelar 7 yang diadakan setiap Lebaran Idul Fitri di hari ke-7. Gelar 7 diartikan adalah 7 wejangan Buyut Saridin untuk keturunannya. Salah satunya adalah melakukan sedekah bumi. Makam beliau banyak dikunjungi oleh para ulama dan juga politikus nasional. 5. Makam Buyut Wongsokaryo. Makam Buyut Wongsokaryo menjadi salah satu tempat berpijaknya orang sakti di Banyuwangi. Beliau juga dikenal dengan nama Buyut Cungking. Beliau dipercaya
sebagai orang sakti dan juga penasehat Prabu Tawang Alun pada masa kerajaan Blambangan. Beliau diperkirakan hidup pada tahun 1536 hingga 1580. Beliau memiliki keris yang melegenda dengan nama keris Gagak Rimang. 6. Makam Buyut Cilik. Makam Buyut Cilik terletak di Desa Adat Kemiren, Banyuwangi. Di masa hidupnya, beliau kerap mengajari warga cara bercocok tanam, dan berkat ajaran beliau, hasil pertanian warga menjadi melimpah. Karena alasan itulah, banyak warga yang pindah dan berguru ke Buyut Cilik. Warga meyakini bahwa Buyut Cilik sebagai orang sakti. Makam beliau sampai saat ini kerap dijadikan tempat ritual untuk bersih desa, ritual pertanian, ritual pengobatan, dan lain-lain. 7. Makam Buyut Atika. Di puncak bukit yang terletak di Kecamatan Giri, Banyuwangi, ada satu makam yang nyaris tak pernah sepi dikunjungi peziarah, yaitu makam Buyut Sayu Atika. Makam ini merupakan salah satu tempat yang dikeramatkan, bahkan makam ini menjadi tempat tujuan wisata religi. Makam ini ditemukan sekitar tahun 1920-an. Makam tersebut dipercaya sebagai makam Islam tertua di Banyuwangi yang dibangun pada abad ke-15 silam. Area pemakaman yang dinaungi 9 pohon Kamboja yang berusia ratusan tahun ramai dikunjungi peziarah dari berbagai kota.